Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video aku, Najwa Putri Latifah dari kelas Prumi 3, nomor absen 24. Di video kali ini, aku bakal mengajak teman-teman semua untuk mengidentifikasi lagi jenis-jenis tumbuhan yang berada di sekitar lingkungan rumah saya yang termasuk dalam kelompok Gymnospermae dan Aniaspermae. Tujuan dari identifikasi kali ini yaitu agar kita dapat mengetahui apa aja sih perbedaan dari jenis kelompok tumbuhan Gymnospermae dan Aniospermae. Yuk langsung aja kita identifikasi. Untuk jenis tumbuhan yang pertama yaitu ada dari kelas Gymnospermae, yaitu dengan contoh tumbuhan pakis haji. Berikut adalah cuplikan dari tumbuhan pakis haji yang berada di sekitar lingkungan rumah saya, beserta identifikasinya menggunakan aplikasi Planet. Pakis haji atau yang biasa dikenal dengan sikas merupakan sekelompok tumbuhan berbiji terbuka yang tergabung dalam marga pakis haji atau sikas dan merupakan satu-satunya genus dalam pakis hajian. Pakis haji termasuk dalam klasifikasi kingdom lantai, kelas Cicadopsida, ordo Cicadales, famili Cicadaceae, ordo Cicadopita, genus Sikas, dan spesies Sikas circinalis L. Tumbuhan pakis haji dapat berkembang biak secara vegetatif alami, yaitu dengan pembentukan tunas atau yang biasa disebut dengan bulbil. Tunas akar pada pakis haji ini biasanya tumbuh di sekitar induknya dan berasal dari tunas ketiak pada bagian tumbuhan di dalam tanah. Yang kemudian tunas ini akan terus tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sedangkan untuk alat reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan pakis haji ini yaitu menggunakan strobilus atau runjung. Adapun ciri morfologi dari pakis haji yaitu yang pertama akar. Akarnya termasuk dalam jenis akar tunggang yang tidak memerlukan banyak perawatan karena sudah mampu memenuhi nutrisi dan airnya dengan baik dan dapat mempertahankan struktur tanah agar tetap subur. Untuk batangnya termasuk dalam jenis batang monopodial yang hampir sama dengan batang pohon palem. Batangnya memiliki ukuran diameter sekitar 30 cm. Sedangkan untuk struktur permukaan batangnya sedikit kasar dan tidak licin berbeda dengan struktur permukaan pada batang pohon palem. Untuk daunnya termasuk dalam jenis daun majemuk menyirip dengan bentuk memanjang dan memiliki anak daun di setiap percabangan hingga pada bagian ujungnya. Untuk bunganya dikenal dengan sikas dan termasuk dalam monoekus. Pada strobilus jantan terdapat mikrosporofil yang berbentuk seperti sisik rapat. Sedangkan pada strobilus betina terdapat megasporofil yang berbentuk berlekuk seperti keris. Untuk biji pakis haji ini memiliki bentuk oval hingga bulat sempurna dan sedikit menyirip. Pada satu mikrosporofil biasanya dapat ditemukan 2-5 calon biji.
Adapun beberapa jenis tumbuhan pakis haji, yaitu yang pertama ada Sikas rumpi, Sikas revoluta, Sikas circinalis, Sikas media, dan Sikas siamensis. Tumbuhan pakis haji ini biasanya ditanam di taman-taman sebagai tanaman hias. Selain itu, pakis haji juga dapat ditemukan di daerah dataran tinggi yang bersuhu dingin. Pakis haji juga memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama dapat menyembuhkan sakit parut, menjaga kesehatan mata, menjaga imunitas, menyembuhkan luka, dan mengobati batuk dan pilek. Selanjutnya, mari kita identifikasi Angiospermae jenis monokotil dengan contoh tumbuhan pandan. Berikut merupakan cuplikan tumbuhan pandan yang berada di sekitar lingkungan rumah saya, beserta identifikasinya menggunakan aplikasi Planet. Tumbuhan pandan wangi merupakan tumbuhan monokotil yang termasuk dalam famili Pandanceae yang memiliki daun beraroma wangi yang khas. Daunnya merupakan salah satu komponen penting dalam tradisi masakan Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya. Pandan biasanya dapat ditemukan di pekarangan atau tumbuh liar di tepi selokan yang teduh. Tumbuhan pandan termasuk dalam klasifikasi Kingdom Plantae, kelas Magnoliopsida, ordo Pandanales, famili Pandanceae, divisi Tracheophyta, genus Pandanus, dan spesies Pandanus amarifolius Rox. Tunas tumbuhan pandan ini memiliki akar tunjang yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan secara geragi atau stolon, yaitu menggunakan akar merambat dan menumbuhkan tunas di tempat lain dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Biasanya tumbuhan pandan tumbuh secara bergerombol karena tunasnya yang hidup di samping induknya. Adapun ciri morfologi dari tanaman pandan. Yang pertama, memiliki jenis akar serabut yang menopang tanaman dengan panjang sekitar 30-60 cm dan berwarna kecoklatan. Untuk batangnya termasuk dalam jenis batang pendek yang menjalar dengan bentuk bulat, lunak, dan bercabang hingga 2 meter. Batangnya dikenal dengan batang teduh karena dapat meneduhkan tanaman yang berada di sekitarnya. Pada bagian pangkal batang biasanya ditumbuhi oleh akar-akar tanaman. Untuk daunnya termasuk dalam daun tunggal yang memeluk batang dengan bentuk sempit, memanjang, sedikit runcing pada bagian ujung, dan terdapat duri-duri halus pada bagian tepi daun. Warna dari daun pandan ini ada yang berwarna hijau muda, hijau tua, dan hijau kekuningan. Daun pandan dapat mengeluarkan aroma yang wangi pada saat diremas. Bunga tanaman pandan termasuk dalam bunga majemuk dengan bentuk seperti bonggol berwarna putih. Bunga tanaman ini memiliki kelamin tunggal yang biasanya hidup pada ujung batang atau pada ketiak daun pelindung. Pada bunga jantan ada yang terdapat putik dan ada juga yang tidak memiliki putik. Di bunga jantan terdapat banyak benang sari pada sumbu bunga dengan tangkai sari yang berlengkatan. Sedangkan pada bunga betina
tidak terdapat benang sari, dan bersifat bisa steril ataupun fertil. Buah tanaman pandan atau buah batu hidup dengan posisi menggantung dengan bentuk seperti bola dengan diameter sekitar 4-7,5 cm. Pada bagian permukaan buah memiliki rambut-rambut halus dan berwarna jingga. Buah ini tergolong kecil dan di dalamnya terdapat endosperm dan lembaga yang berukuran kecil. Adapun beberapa manfaat dari tanaman pandan ini, yaitu yang pertama digunakan sebagai bahan masakan, menurunkan kadar gula darah, menurunkan tekanan darah, menetralisir racun, dan mencegah kanker. Selanjutnya, mari kita identifikasi Angiospermae dicotyl dengan jenis tumbuhan jambu biji. Berikut adalah cuplikan tumbuhan jambu biji yang berada di sekitar lingkungan rumah saya dan identifikasi menggunakan aplikasi Planet. Jambu biji atau yang biasa dikenal dengan Psidium guajava L merupakan tumbuhan yang berasal dari Amerika. Jambu biasanya dapat tumbuh di lahan pertanian yang gembur. Jambu termasuk ke dalam famili Myrtaceae. Dalam bahasa Inggris, jambu ini dikenal dengan nama lambu guava. Sedangkan di Indonesia lebih dikenal dengan nama jambu siki, jambu batu, dan jambu klutuk. Jambu biji dapat diklasifikasikan ke dalam kingdom Plantae, kelas Dicotyledonae, ordo Myrtaceae, famili Myrtaceae, divisi Spermatophyta, genus Psidium, dan spesies Psidium guajava L. Jambu biji dapat berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Untuk perkembangbiakan secara generatif dapat dilakukan dengan penanaman biji secara langsung. Sedangkan untuk perkembangbiakan secara vegetatif dapat dilakukan dengan sistem pencangkokan ataupun stek pada bagian batang tanaman. Adapun ciri morfologi dari tumbuhan jambu biji. Yang pertama, akarnya bercabang dengan sedikit runcing pada bagian ujungnya dan tumbuh lurus ke dalam tanah. Akarnya memiliki warna coklat muda dan coklat tua. Batangnya memiliki ciri berkambium dan tidak mudah patah. Untuk kulit batangnya memiliki tekstur yang halus dan dapat terkelupas pada saat tertentu. Dan terkadang, kulit batangnya akan mengalami peremajaan atau pergantian kulit. Batangnya memiliki ukuran sekitar 10-20 cm dengan warna coklat atau coklat keabu-abuan. Untuk daunnya memiliki bentuk bulat memanjang dengan permukaan yang sedikit mengkilap dan halus. Daunnya memiliki pola berhadapan, tumbuh secara tunggal dan memiliki tulang daun yang menyirip. Daun ini memiliki ukuran panjang sekitar 5-15 cm dan lebar 3-6 cm. Untuk bunganya memiliki warna putih kemerahan, dengan 2 mahkota dengan 4-5 kelopak pada setiap mahkota. Bunga ini termasuk dalam bunga sempurna atau hemaprodit, yaitu pembuahan yang terjadi karena adanya proses penyerbukan.
Adapun yang tidak mengalami proses penyerbukan atau partenokarpi, sehingga buah yang dihasilkan tanpa biji. Buah dari jambu biji ini berbentuk bulat dengan kulit tipis berwarna hijau. Daging jambu biji ini ada yang berwarna putih, putih susu, merah muda, dan merah tua. Rasa dari jambu biji ini manis. Biji dari jambu biji ini banyak berhamburan di tengah buah. Biji ini memiliki tekstur yang keras, berukuran kecil, dan berwarna kuning kecoklatan. Adapun beberapa jenis jambu biji yang berada di sekitar lingkungan rumah kita, yaitu ada jambu biji kristal, jambu biji susu, jambu biji sukun, dan jambu biji alpukat. Adapun beberapa manfaat dari jambu biji ini, yaitu yang pertama dapat menurunkan tekanan darah, melancarkan sistem pencernaan, menyehatkan kulit, menjaga kesehatan mata, dan dapat mencegah demam berdarah. Berdasarkan identifikasi yang telah saya lakukan, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, perbedaan dari Gymnospermae dan Angiospermae. Untuk Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka memiliki ciri belum memiliki bunga sejati, bakal bijinya dilindungi oleh kulit buah, terjadi pembuahan tunggal, dan memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Sedangkan untuk Angiospermae memiliki ciri sudah memiliki bunga sesungguhnya, bakal bijinya dilindungi oleh daging buah, terjadi pembuahan ganda, dan memiliki alat reproduksi berupa bunga. Sedangkan untuk perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil, yaitu monokotil memiliki ciri biji berkeping 1, berakar serabut, bunga kelipatan 3, memiliki bentuk tulang daun sejajar, dan batangnya belum berkambium. Sedangkan untuk tumbuhan dikotil memiliki ciri biji berkeping 2, berakar tunggang, bunga kelipatan 4 atau 5, memiliki tulang daun yang menyirip atau menjari, dan batangnya sudah berkambium. Sekian identifikasi saya kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih buat yang sudah menonton sampai selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.